Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para asatid, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Hasan bin Farouk Al-Kaf, dan juga akhina fillah Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Kaf, dan segenap para habaib yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, para asatid, para guru-guru, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah yang tadi kita lalui untuk hadir ke majlis ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita adalah hamba-hamba yang cinta kepada Allah dan cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirnya kita di majlis yang penuh berkah, di bulan yang penuh berkah ini, semoga kita tidak keluar dari majlis ini nanti terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi usia kita dan diakhiri kelak usia kita dalam keadaan husnul khatimah, berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat kenikmatan yang besar. Kalau kita sadar, sebetulnya duduknya kita di majelis ini tak lain adalah merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu manusia itu diperintahkan untuk banyak bertafakur. Tujuannya apa? Supaya menyadari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak sering-sering bertafakur, akhirnya kita nggak sadar mana itu nikmat dan mana itu ujian dan mana itu pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini kita sedang dapat kenikmatan yang besar. Apa kenikmatannya? Digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir ke majelis ini. Nikmatnya di mana? Kalau Allah tidak cinta dengan kita, mungkin malam hari ini kita dibiarkan buang waktu sia-sia. Kalau Allah nggak mau ngasih ampunan kepada kita, mungkin detik ini kita sedang berada di tempat yang dimurkai oleh Allah, atau mungkin kita saat ini sedang bermaksiat kepada Allah. Namun karena cintanya Allah kepada kita, kita ini yang serba kurang, yang berlumuran dosa, yang kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rupanya Allah masih cinta kepada kita. Allah mau malam hari ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka kita ditarik, kita digerakkan oleh Allah menuju ke majelis yang penuh dengan ampunan. Di malam-malam yang penuh ampunan, kita dihadirkan ke sini untuk apa? Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini pada hakikatnya kita dapat
kenikmatan yang besar dari Allah, yaitu insya Allah nggak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kita duduk malam hari ini kalau secara kasat mata di tengah-tengah kampung, tapi secara hakikat katanya Nabi Muhammad, ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Ketika ditanya beliau oleh para sahabat, wa madza an riyadil jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, tempatnya orang berkumpul berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah taman surganya Allah Subhanahu. Kita di sini kumpul berzikir mengingat Allah, sholawat sama Nabi, baca sejarah hidupnya Nabi, berarti kita sedang berada di raudhah min riyadil jannah. Dan insya Allah ini petanda kalau hidup di dunia kita sering berada di taman surga, semoga ini menjadi petanda kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenikmatan yang banyak yang harus kita resapi, kita pikirkan benak-benak supaya kita sadar, ternyata saya yang serba kurang, saya yang berlumuran dosa, masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Kenikmatan yang harus disyukuri, kenikmatan yang harus kita syukuri, supaya apa? Itu kenikmatan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih hebat, kita duduk di sini berzikir mengingat Allah, imbalannya dari Allah. Ketika kita berzikir mengingat Allah, Allah ingat kepada kita. Kalau ada orang top, ada orang yang punya jabatan besar, pernah berjumpa dengan kita, kenalan, tiba-tiba 2 tahun, 10 tahun itu orang jadi presiden, masih ingat dengan kita, berarti kita itu istimewa di matanya. Karena kalau ada orang yang ingat sama kita, berarti kita dianggap istimewa. Sedangkan kita kalau berzikir mengingat Allah, yang ingat kepada kita bukan manusia, bukan makhluk, tapi yang menciptakan jagat raya dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu. Fadkuruni adzkurkum, janjinya Allah, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Kita duduk di sini berzikir mengingat Allah, dan Allah mengingat kita dengan mencurahkan rahmatnya dan maghfirahnya kepada kita. Ini kan sebagian daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang insya Allah kita bisa bersyukur dengan sebaik-baik syukur, supaya kenikmatan itu senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dulu di zaman Nabi, kalau ada orang yang rindu sama Nabi Muhammad, jalan kaki. Kalau ada yang rindu sama Nabi, jalan kaki pergi ke masjidnya Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi, melepas kerinduannya dengan Nabi Muhammad. Kalau ada yang tinggal di luar Madinah, pingin kenal dengan Nabi, rindu dengan Nabi Muhammad, ambil tunggangannya, entah itu onta, entah itu keledai, atau jalan kaki menuju ke Madinahnya Rasulullah untuk berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun sudah lewat. Bagi mereka yang ingin terus mengenal Nabi Muhammad atau melepas kerinduan, kalau di zamannya sahabat pergi ke Masjid Nabawi berjumpa dengan Nabi, kalau di zaman kita yang cinta sama Nabi, yang rindu sama Nabi, yang ingin kenal sama Nabi, kemana perginya? Ke majelis yang di situ diajarkan dan diberitahukan kepada kita tentang sosok mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pingin kenal sama Nabi tapi nggak pernah hadir ke majelis yang di situ diajarkan tentang Nabi. Pingin kenal sama Nabi Muhammad tapi nggak pernah baca sirahnya Nabi Muhammad, dari mana dia mau kenal? Majelis seperti ini ibarat kapal yang ada nahkodanya. Kapal itu ngajak yang menunggangi kapal tadi untuk apa? Menuju ke Nabi Muhammad, kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di zaman Nabi orang pergi ke Masjid Nabawi untuk cari tahu tentang Nabi dan melepas kerinduan, di zaman ini orang yang rindu dengan Nabi
dan ingin tahu dengan Nabi Muhammad, pergi ke majelis yang di situ diajarkan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita kenal semakin cinta, semakin kita tahu derajatnya Nabi Muhammad semakin cinta, semakin kita tahu betapa cintanya Nabi kepada kita, menambahkan kita semakin cinta kepada beliau. Apa wajib kita cinta pada beliau? Wajib. Bahkan wajibnya melebihi daripada kecintaan kita kepada bapak, ibu, harta, tempat tinggal, negara, dan apapun yang kita miliki. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardhawnaha. Katakan, kalau sampai ayah kalian, ibu kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, perniagaan yang kalian takut kehilangannya, harta yang kalian takut kehilangannya, rumah atau tempat tinggal yang kalian takut kehilangannya dan kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, kalau itu semua lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, dan berjihad atau berjuang di jalannya, ada ancaman dari Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Bukan hanya wajib cinta sama Nabi, tapi melebihi daripada bapak, ibu, harta, dan apapun yang kita miliki. Bahkan menjadi tolak ukur keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Mau sholat 1000 rakaat tiap malam, mau sedekah ratusan juta tiap hari, kalau belum bisa mencintai Nabi melebihi daripada kedua orang tua dan anaknya dan seluruh manusia, dan tidak mencintai Nabi Muhammad, atau kecintaannya kepada Nabi Muhammad masih kalah dengan kecintaannya kepada hartanya, bahkan kepada dirinya sendiri, tidak akan sempurna imannya. La yu'minu ahadukum, yang artinya la kamala fil iman, tidak akan sempurna keimanan salah seorang daripada kalian sehingga kalian bisa mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi daripada kedua orang tuanya, melebihi daripada anak-anaknya, melebihi daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau kita perhatikan hadisnya Nabi ini luar biasa. Tidak beriman salah seorang daripada kalian, yang artinya tidak sempurna. Kemudian disebutkan sama Nabi, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia bisa menjadikan aku lebih ia cintai. Lebih dari siapa? Min walidihi, kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Kenapa tidak langsung nyebut seluruh manusia saja? Kan bapak, ibu, anak sudah bagian daripada manusia. Kok ada penyebutan bapak, ibu, kemudian anak? Dijelaskan oleh para ulama karena cinta itu penerapannya beda-beda. Cinta itu rasanya beda-beda. Engkau mencintai orang tuamu, cintanya anak kepada orang tua itu cinta dengan penuh penghormatan. Cintanya anak kepada orang tua itu cinta dengan penuh ketaatan. Maka cintai Nabi Muhammad dengan penghormatan, dengan taat kepada beliau, melebihi daripada cintamu kepada kedua orang tua. Kita sama orang tua nggak berani ngangkat suara, sama Nabi jangan angkat suara, lebih dari orang tua. Kita sama orang tua hormat, tunduk, sama Nabi harus lebih daripada itu. Makanya disebutkan orang tua supaya apa? Kita bisa mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah orang tua disebutkan anak. Cinta kepada orang tua dengan cinta kepada anak itu rasanya dan penerapannya berbeda. Cinta kepada anak itu hubbul atifiyah, cinta yang penuh dengan kelembutan, hanun. Anak itu kalau ditinggal 1 hari orang tuanya rindu. Kita itu kalau pisah sama anak sebentar saja sudah rindu. Pergi keluar kota 1 hari 2 hari, lihat anak di jalan yang usianya seperti anak kita, ingat dengan anak kita. Tidur mimpi anak kita, kemana-mana kebayang-bayang anak kita. Nah, kita diperintahkan mencintai Nabi melebihi daripada kecintaan kita kepada anak. Berarti apa? Kita harus bisa merindukan Nabi Muhammad. Kita harus bisa Nabi Muhammad terbayang-bayang di benak kita karena rindu, melebihi daripada cinta kita kepada anak. Yang punya anak di sini pergi 1 minggu keluar kota, nggak telepon anaknya, betah atau nggak betah? Nggak betah.
Nah kita punya Nabi Muhammad, pernah nggak betah 1 minggu karena jauh dari majelis yang situ dibacakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada rindu sama Nabi, berarti kita belum betul-betul mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di majelis ini kita diajarkan untuk mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuma sekedar ngaku cinta. Karena dikatakan oleh Imam Hasan Al Basri, hei yang suka ngaku-ngaku cinta sama Nabi, jangan terlena dengan hadisnya Nabi. Maksudnya jangan terlena dengan hadisnya Nabi apa? Jangan terus mentang-mentang Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintai, kemudian kalian hanya ngaku cinta saja. Kalau cuma ngaku tanpa pembuktian, orang Yahudi itu ngaku cinta sama Nabi Musa. Apa terus orang Yahudi itu akan bersama dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam di surganya Allah? Maka nggak cukup. Jangan sampai hadis itu kalian jadikan modal, kalian jadikan dalil, tapi kalian tidak membuktikan cinta kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan kekasihnya kalau dia membuktikan itu betul-betul kekasihnya. Kalau dia bisa membuktikan kalau Nabi Muhammad adalah kekasihnya, dengan apa? Meneladani, mengikuti, mengidolakan, merindukan, mengikuti ajarannya, itu baru tandanya cinta. Saya dulu punya teman, kalau mencium baunya pete muntah di tempat. Nyium baunya pete muntah di tempat. Gak suka dan bahkan suka mencaci pete. Makanan apa ini? Lah kok jatuh cinta sama perempuan dari Jakarta, orang Betawi. Akhirnya nikah. Tidak lama saya lihat pergi ke rumahnya, makan pakai sambal pete itu dengan lahapnya. Ini kok bisa suka sama pete, ceritanya gimana? Cinta. Cinta itu bisa menjadikan seseorang mencintai apapun yang dicintai oleh kekasihnya, bisa membenci apapun yang dibenci oleh kekasihnya. Cinta dengan pengorbanan. Kenapa dikatakan cinta? Di dalam cinta itu selalu ada pengorbanan. Karena orang yang betul-betul mencintai kekasihnya, dia akan rela meninggalkan sesuatu yang dia sukai demi kekasihnya karena kekasihnya nggak suka, dan rela membenci sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya padahal dia suka. Itu namanya cinta. Kalau belum seperti itu belum dikatakan cinta. Ada orang hobinya mabuk, dinasehatin, bukan ustadz, wali nasehatin pemabuk itu kadang tidak sadar. Dinasehatin, ditakut-takutin neraka, mabuknya tambah nikmat. Pemabuk itu kalau ditakut-takutin neraka tambah nikmat. Tapi begitu kenal sama perempuan, jatuh cinta. Perempuannya bilang, mas saya nggak suka sama laki-laki pemabuk. Saya nggak mau punya suami pasangan hidup pemabuk. Berhenti, nggak minum lagi. Karena apa? Cinta. Ada anak muda rambutnya panjang, ngetren. Ibunya tiap hari nyuruh potong rambut, nggak potong-potong. Tiap pagi ibunya ngelihat, nak potong rambut, jalan. Nak potong rambut, jalan sampai seperti wirid. Nak potong rambut, nak potong rambut, tiap hari tidak digubris. Jatuh cinta dengan perempuan. Mas, saya nggak suka sama laki-laki rambutnya panjang, pulang potong rambut. Karena apa? Cinta. Bisa menyukai apa yang disukai oleh kekasihnya, berkorban. Itu nggak ada yang nyuruh, akal pun nggak bisa memikirkan. Ini sudah hati yang bicara. Cinta itu yang namanya mahabbah, mailul qalb, condongnya hati kepada sesuatu. Kalau sudah condong, dia akan ngikutin kekasihnya. Dia akan ikutin, akan cintai apa yang dicintai oleh kekasihnya dan akan membenci apa yang dibenci oleh kekasihnya. Sampai terkadang dari potong rambut pulang ke rumah ibunya, syukur ya Allah, alhamdulillah anak saya sekarang sudah nurut sama orang tua. Padahal nurutnya sama kata kekasihnya.
Nah ini efeknya cinta. Nah kita kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, apa yang jadikan kita itu ngikutin beliau? Apakah kita sudah bisa mencintai apa yang dicintai Nabi? Apakah kita sudah bisa membenci apa yang dibenci sama Nabi? Kalau belum, berarti belum kuat cintanya. Baru ngaku cinta. Kalau sudah betul-betul cinta, seperti Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik meriwayatkan, dulu waktu saya masih kecil, usia saya masih 10 tahunan, saya pernah diajak makan sama Nabi. Anas ibnu Malik menceritakan ketika saya diajak makan sama Nabi, ini cerita sudah tua usianya, menceritakan masa lalunya dengan Nabi Muhammad. Kata Anas ibnu Malik, ketika saya makan dengan Nabi, saya lihat tangannya Nabi itu yatatabba'ud duba. Beliau itu ngambilin buah labu. Dari situ saya tahu kalau Nabi Muhammad itu suka dengan sayur labu. Kata Anas bin Malik, dari hari itu usianya masih 10 tahun atau belasan tahun sampai detik ini, laziltu uhibbud duba, aku masih suka dengan sayur labu. Bukan karena enaknya, karena itu sayur kesukaannya Nabi Muhammad SAW. Itu cinta. Abdullah ibnu Umar dari perjalanan jauh mau pulang menuju Madinah, berhenti sebentar, bilang sama para sahabatnya, saya tak pergi ke sana, saya mau buang hajat, mau ke kamar kecil. Tidak ada kamar kecil, padang pasir. Kata rombongannya Abdullah ibnu Umar, wahai ibnu Umar, lebih baik kita maju sedikit, di depan sana ada tempat yang lebih enak buat buang hajat. Jangan di sini, sini nggak enak. Ibarat kata kalau kita mau mampir pom bensin, ada pom bensin tapi jorok. Lebih baik 1 kilo lagi, di situ ada pom bensin yang kamar mandinya bersih. Kata Abdullah ibnu Umar, enggak, saya enggak mau, saya mau di sini. Kenapa? Karena dulu saya pernah mampir di tempat ini sama Rasulullah dan Nabi Muhammad buang hajatnya di sana. Ngikutin Nabi Muhammad sampai bahkan dalam hal yang seperti itu. Sayyidina Utsman ibnu Affan kalau pakai sarung tinggi, sampai ditanya sama sahabatnya, dibilang Allah nazalta qalilan. Wahai Utsman, kenapa tidak kau turunkan sedikit? Apa jawab Sayyidina Utsman? Hakadza yalbasu Rasulillah. Seperti ini makainya Nabi Muhammad SAW. Cara berpakaiannya saja kiblatnya ke Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib naik tunggangannya baca doa, Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sampai dengan akhir doa, setelah itu tersenyum. Tidak ada apa-apa senyum. Ditanya sama sahabat-sahabatnya Sayyidina Ali, kenapa kau tersenyum? Apa yang kau senyumkan wahai Ali? Apa yang membuatmu tersenyum? Kata Sayyidina Ali, saya dulu ngelihat Nabi Muhammad setelah baca ini, beliau tersenyum, maka ngikuti Nabi Muhammad. Itu mahabbah. Kita ini yang masih baru ngaku cinta, datang ke sini tujuannya apa? Supaya semakin kenal dengan Nabi, supaya bisa mencintai Nabi secara totalitas seperti cintanya para sahabat, seperti cintanya para tabi'in, seperti cintanya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau yang duduk di majelis ini ada satu wali besar, tapi kita nggak tahu, panitia juga nggak tahu, ya nggak ada yang gubris, ya kan? Nggak ada yang gubris. Ketika dikasih tahu, itu yang duduk yang pakai baju warna ini tuh wali besar, itu musnid, muhaddits, faqih. Ketika kita dikasih tahu, maka kita akan hormati, cium tangannya, naikkan ke atas panggung, kita hormati. Begitu juga keadaan kita dengan Nabi Muhammad. Kalau kita nggak tahu derajatnya Nabi, nganggap Nabi biasa. Tapi semakin tahu kita derajatnya Nabi Muhammad, kita akan semakin muliakan Nabi Muhammad SAW. Nah, majelis ini kita diajak untuk mengetahui derajatnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang duduk di sini cinta enggak sama ibunya? Cinta enggak sama bapaknya? Kenapa kok cinta sama bapak sama ibu? Karena manusia itu punya fitrah. Fitrahnya manusia itu akan mencintai orang yang cinta kepada dirinya, dan akan cinta kepada orang yang rela berkorban untuk dirinya. Kalau ada orang baik sama kita, kita nggak bisa benci. Itu fitrah. Kalau ada orang yang rela mati demi kita, kita nggak bisa benci. Itu fitratul insan. Kenapa kita cinta sama orang tua? Karena kita sadar betul dan tahu betul orang tua itu cintanya sama kita luar biasa. Ibu kita rela mati ketika melahirkan kita. Ibu kita rela ngandung kita 9 bulan. Bapak kita rela mati demi kita, rela nggak makan buat kita, rela berkorban untuk kita. Makanya kita cinta.
Yang belum cinta sama Nabi Muhammad berarti belum kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi rela berkorban untuk umatnya, cintanya Nabi kepada umatnya melebihi daripada cintanya setiap ibu dan bapak di muka bumi ini. Kalau ibu rela berkorban untuk anaknya, Nabi Muhammad jauh lebih dahsyat daripada ibu. Nabi Muhammad tuh cintanya sama kita luar biasa. Kalau kita baca sejarah hidupnya Nabi, kita akan semakin cinta karena tahu betapa banyak pengorbanan Nabi Muhammad yang beliau lakukan untuk kita yang duduk di majelis ini. Kita yang duduk di sini, kadang satu hari terlewatkan lupa nggak sholawat sama Nabi. Kita ini sering lupa sama Nabi tapi ngaku cinta. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah lupa sama kita. Bahkan nanti di hari kiamat Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik mondar-mandir dari Shiratal Mustaqim ke timbangan amal, kemudian ke haud, ke telaga. Kenapa Nabi mondar-mandir? Menyelamatkan umatnya. Di hari kiamat nanti Nabi Muhammad masih tetap bersusah payah, rela capek untuk apa? Menyelamatkan kita yang kadang melewatkan hari-hari kita di dunia lupa sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya menyelamatkan, yang kehausan nanti di hari akhirah diberi minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Lihat betapa cintanya beliau kepada kita, maka nggak layak kalau kita nggak cinta, dan rugi kalau sampai kita nggak cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan malam hari ini majelis kita bertepatan pada bulan Rajab, bulan ampunan, bulan yang di dalamnya ada sejarah besar, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Setiap manusia itu pasti punya hari spesial, punya bulan yang spesial. Ada orang yang mengistimewakan bulan Januari. Kenapa? Hari pernikahannya di bulan Januari. Tiap tahun diistimewakan bulan Januari. Syukur sama Allah rumah tangganya masih diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Ada orang yang mengistimewakan bulan kelahiran anaknya. Karena anak itu karunia yang besar, anaknya lahir di bulan Februari misalnya, tiap Februari bahagia. Kenapa? Ulang tahunnya anak saya. Syukur sama Allah saya dikasih anak keturunan. Setiap datang bulan Februari bikin tasyakuran, merayakan ulang tahun anaknya. Tujuannya apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan negara kita punya bulan istimewa, Agustus. Agustus itu kalau di Amerika bulan biasa, nggak istimewa. Di Malaysia juga ada istimewa-istimewanya. Cuma di Indonesia istimewa karena apa? Di bulan Agustus 70 tahun yang lalu negara ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap bulan Agustus menganggap Agustus sebagai bulan yang istimewa karena apa? Syukur sama Allah. Kalau tidak dikasih kemerdekaan sama Allah nggak bisa ngaji kita malam ini seperti ini. Kalau kita masih dijajah sama Belanda, sholat nggak bisa. Dengar azan saja susah. Makanya kita bahagia ketika datang bulan Agustus karena apa? Syukur bangsa ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi juga punya bulan yang spesial, yang istimewa buat beliau. Apa bulan yang istimewa buat Nabi Muhammad? Bulan Rajab. Kapan tepatnya? 27 Rajab. Kenapa kok istimewa? Karena di hari itu Nabi diperjumpakan dengan sang kekasih Allah Subhanahu. Itu yang paling istimewa. Hari pernikahan Nabi dengan Khadijah istimewa atau tidak? Istimewa. Hari kelahiran Siti Fatimah buat Nabi istimewa atau tidak? Istimewa. Ramadan buat Nabi istimewa atau tidak? Istimewa. Tapi yang paling istimewa adalah waktu perjumpaan sang kekasih dengan kekasihnya, yaitu ketika diperjalankan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini perjalanan yang istimewa buat Nabi. Dan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama,
Isra wal Mi'raj pada hakikatnya menunjukkan kepada kita derajatnya Nabi. Seperti tadi dibawakan dalam kata sambutan. Tidak ada yang pernah melakukan Isra wal Mi'raj la qablahu wala ba'dahu. Sebelum Nabi nggak ada yang pernah. Setelah Nabi Muhammad juga nggak ada yang pernah. Satu-satunya manusia yang diundang oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita dan membuktikan kepada kita sebaik-baik makhluk Allah, semulia-mulia makhluk Allah, sebesar-besar derajat makhluk Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang ngalahkan derajat beliau. Pelajaran apa lagi yang kita bisa ambil dari perjalanan Isra wal Mi'raj? Isra wal Mi'raj datang setelah tahun kesedihan. Allah mau membahagiakan nabinya. Allah mau menghapus kesedihan nabinya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Sebelumnya ada apa? Ada ujian yang besar. Isra wal Mi'raj ini bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Namun itu adalah hasil daripada sabar dan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita dan membuktikan kepada kita inna ma'al usri, setelah yang namanya kesulitan ada yang namanya kemudahan. Dan orang yang bertakwa kepada Allah gak goyah ketika diuji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bukan hanya diberi jalan keluar, tapi dikasih bonus sama Allah. Wa yarzuqhu min haitsu. Nabi Muhammad dakwah mulai dari pertama diangkat jadi rasul sudah tantangannya besar. Gak putus asa. Ini hasil daripada perjuangan Nabi. Hadiahnya besar dari Allah apa? Al-Isra wal Mi'raj. Di tahun itu sampai disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa paman tercintanya Abu Thalib meninggal dunia? Istri tercintanya Sayyidah Khadijatul Kubra meninggal dunia. Nabi sedih pamannya wafat. Setelah itu Nabi juga sedih istrinya meninggal dunia. Nah, Allah mau menghapus kesedihan Nabi. Allah mau membahagiakan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi, maka Nabi dapat balasan dari Allah, perjalanan istimewa, perjumpaan dengan Sang Khalik Allah Subhanahu. Kalau ada pasangan suami istri saling mencintai, suami itu kalau cinta sama istrinya nggak tega ngelihat istrinya sedih. Jadi di sini kalau yang punya suami tega ngelihat Anda sedih, berarti suami Anda tidak cinta dengan Anda. Pasangan kekasih itu nggak mau satu sama lain ada yang sedih. Suami itu kalau ngelihat istrinya sedih, kalau suaminya kaya, dihibur, diajak jalan-jalan ke luar negeri. Kalau kaya, kalau suaminya tidak terlalu kaya, jalan-jalannya keluar kota, dari Banjarmasin ke Jakarta, dari Banjarmasin ke Lombok. Kalau pas-pasan dalam kota, istrinya sedih diajak jalan-jalan ke Martapura. Nah, diajak jalan-jalan yang dekat-dekat ke Banjarbaru. Kalau miskin diajak ke Alfamart. Istrinya sedih digandeng dibawa ke Alfamart. Tapi yang penting ada usaha. Allah Ta'ala lihat nabinya sedih. Allah Ta'ala lihat nabinya dalam keadaan sedih karena ditinggal wafat oleh istrinya, oleh pamannya. Nah, ini yang mau membahagiakan Nabi Muhammad bukan manusia, tapi yang menciptakan manusia. Kalau suami yang kaya saja bisa jalan-jalankan istrinya ke luar negeri, kalau Allah, Nabi Muhammad begitu sedih dibawa jalan-jalan sama Allah. Diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, luar negeri. Dari Mekah ke Palestina. Selesai dari Palestina diajak lagi jalan-jalan sama Allah kemana? Keluar jagat raya. Nggak nanggung perjalanannya, bukan keluar negeri lagi, keluar jagat raya. Karena yang memperjalankan pertama kali menjelaskan kepada kita dibuka ayatnya dengan subhan. Kalau sudah ada kalimat subhan, berarti nggak seperti manusia perbuatannya.
Subhan, maha suci Allah, berarti beda sama manusia. Kalau manusia jalan-jalannya terbatas. Kalau yang sudah memperjalankan Allah Ta'ala berarti di luar batasan dan kemampuan manusia. Kita itu kalau ngelihat sesuatu yang menakjubkan bilang apa? Subhanallah. Nah ini ayat Isra Mi'raj pertama kali dibuka sama Allah, Subhan. Berarti kalau kita baca sejarah Isra Mi'raj kita akan takjub dan kagum dengan apa yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tidak percaya dengan perjalanan Isra Mi'raj karena nggak paham ayatnya. Masa ada manusia bisa pergi dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit, balik lagi dalam waktu sebentar? Kalau yang jalan dia sendiri jangan dipercaya. Tapi kalau dia diperjalankan, ada yang memperjalankan. Siapa? Allah Subhanahu. Kalau Anda ketemu sama orang yang jalan sendiri, saya pergi ke Mekah, nah tidak percaya tidak apa-apa. Tapi kalau Nabi Muhammad diperjalankan, yang memperjalankan Allah, yang diperjalankan Nabi Muhammad. Beb, Anda dari mana? Oh saya dari Solo. Tadi ke Banjarmasin sini, berangkat dari mana? Dari Semarang. Jam berapa? Jam 5. Nyampe Banjarmasin jam 6. Gak mungkin. Saya ke Banjarmasin dalam waktu tempuh 1 jam, nggak mungkin. Berapa ribu kilometer ini terputus dengan lautan, kok bisa 1 jam nyampe? Lah kalau Anda mengira saya jalan kaki, saya yang jalan sendiri tidak mungkin. Tapi kalau saya diperjalankan dengan pesawat, saya diperjalankan dalam waktu 1 jam saya bisa sampai sini. Nah Nabi Muhammad diperjalankan oleh yang menciptakan jagat raya dan alam semesta ini. Beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan derajatnya Nabi. Nabi sebelumnya sedih, ditinggal wafat istrinya, tinggal wafat pamannya. Belum lagi beliau dakwah ke Taif, diusir sama kaumnya, disakiti, dicaci, dimaki, dilemparin batu sampai kakinya terluka. Ketika Nabi Muhammad disakitin, diusir sama penduduk Taif, yang gak terima siapa? Yang gak terima malaikat. Malaikat yang jaga gunungnya Allah turun, datangi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, innallaha sami'a radda gaumik. Allah telah mendengar kalau engkau itu diusir oleh kaummu. Kalau kau izinkan ya Muhammad, kata malaikat ini, kalau kau izinkan ya Muhammad, saya ini malaikat yang tugasnya menguasai gunung-gunungnya Allah. Kalau ada gunung yang batuk, itu malaikat yang ngatur. Kalau ada gunung yang meletus, ada gunung yang apa, itu semua dipegang sama malaikat ini. Atas izin Allah, dan dia yang ngatur, dia yang jaga gunung-gunungnya Allah. Kalau kau izinkan ya Muhammad, ini orang yang ngusir kau, yang nyakiti dirimu, yang lemparin kau batu, penduduk Taif ini, gunung yang menggapit di Taif akan saya angkat dan saya jatuhkan ke mereka supaya semuanya binasa. Kalau kita ditempeleng sama orang, kita disakitin sama orang, terus kita didatengin malaikat, kalau mau Anda itu orangnya saya gecek sampai mati. Kalau perlu bapak ibunya gecek sekalian. Tapi Nabi di saat diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala, muncul sifat aslinya. Sifat di mana Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kata Nabi, jangan. Kenapa jangan ya Muhammad? Saya berharap kalau mereka nggak beriman anaknya, kalau anaknya nggak beriman cucunya, kalau cucunya nggak beriman yakhrujuna min aslabihim man yuwahhidullah. Saya berharap nanti keluar dari tulang sulbi mereka generasi-generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau cari tahu buktinya kalau Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, baca kisah perginya Nabi ke Taif. Nabi punya kesempatan membinasakan orang yang menyakiti beliau, beliau malah nggak mau. Bahkan yang nyakitin beliau malah didoakan. Mendoakan orang yang menyakiti itu kalau nggak punya sifat rahmat yang luas nggak mampu. Nggak mampu. Nabi Muhammad orang yang nyakiti beliau didoakan. Kita itu kalau mendoakan orang lain, mentok orang lain yang kita doakan itu bapak sama ibu kita. Jarang kita ingat ketika berdoa mendoakan paman kita sama bibi kita, jarang. Atau mungkin kalau kita mendoakan orang lain, yang kita doakan sahabat yang dekat, yang baik, yang bantu kita. Diutangin, ya orang yang utangin kita doakan, ya Allah semoga yang utangin saya lupa ya Rabb.
Jadikan dia pikun ya Rabb. Yang kita doakan orang yang baik sama kita. Jarang kalau ada orang yang baik terus istrinya kita doakan juga, anak-anaknya kita doakan, wah jarang. Nabi Muhammad yang didoakan orang yang musuhin beliau, yang nyakitin beliau, yang didoakan bukan hanya orang yang nyakitin, anaknya didoakan supaya beriman, cucunya didoakan supaya beriman, generasi yang belum datang, belum lahir sudah didoakan sama Nabi. Tulang sulbi mereka semoga melahirkan orang-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nggak punya sifat rahmatan lil alamin, nggak bisa seperti itu. Di sini muncul dan nampak madharnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa Nabi rela ke Taif? Semua yang dilakukan sama Nabi buat kita supaya Islamnya berluas. Supaya kita nanti gak ada yang nyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah misi mulianya Nabi yang menyelamatkan manusia daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih. Tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Allah mau membahagiakan Nabi. Caranya dengan apa? Diperjalankan sama Allah Ta'ala. Diperjalankannya kemana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sini kita bisa ambil kesimpulan. Kalau kita sedih, kalau mau sembuh sedihnya pergi ke masjid. Karena Nabi Muhammad ketika sedih diperjalankan oleh Allah dari masjid ke masjid. Tidak bisa Anda sumpek di rumah, terus mau ngilangin sumpek pergi ke warung soto, tambah sumpek. Pak, ayo Pak ke mall, ngapain sumpek nih di rumah, tambah sumpek. Minimal kalau sumpeknya Anda hilang, sumpeknya pindah ke suami ketika dijak ke mall. Yang bisa menghilangkan sumpek apa? Kalau ngikutin Nabi. Nabi ketika sedih, obatnya di mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid, yang artinya apa? Orang yang sedih mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmahnya banyak perjalanan Isra wal Mi'raj. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bi'abdihi. Dalam ayat itu Allah tidak menyebut Nabi sesuai dengan jabatannya, bi rasulihi. Tidak. Subhanalladzi asra bi Muhammadi. Tidak. Subhanalladzi asra bi rasulihi. Tidak. Tapi yang disebut sama Allah di perjalanan yang menunjukkan derajat manusia yang paling mulia. Manusia yang paling mulia itu disebut dengan bi'abdihi, hamba. Dari sini para ulama menjelaskan kepada kita derajat manusia yang paling tinggi adalah ketika manusia bisa betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam datang untuk mengajak manusia berubudiyah, hanya menghamba kepada Allah, tidak menghamba kepada harta, tahta ataupun jabatan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengajak manusia menghamba hanya kepada Allah. Dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik panutan dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika disebutkan derajatnya orang yang paling tinggi, Allah menyifatkannya dengan kalimat bi'abdihi, hamba. Jadi yang punya jabatan jangan sombong. Saya wali kota. Nabi Rasul disebut hamba. Justru lebih bangga ketika disebut hamba. Apapun jabatanmu, kau tidak bisa menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada manfaatnya jabatan. Berapa banyak pun kekayaan yang kau miliki, kau tidak bisa menghamba kepada Allah, tidak punya sifat tawadhu, rendah hati, dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada manfaatnya hartamu. Harun ar-Rasyid dulu raja, orang soleh. Ketika datang waktu sholat asar, ada urusan sedikit yang menyangkut kerajaan. Ditunda sebentar. Misal biasanya sholat jamaahnya 3/4, karena ada urusan belum selesai ditunda 3:30. Ditunda sebentar. Ketika ditunda, ada datang orang soleh mendatangi Harun ar-Rasyid. Ya Harun, karena yang datang orang soleh. Dijawab apa? Ada apa? Harun, andai kata di dunia ini airnya habis, air di dunia ini habis, semua orang kehausan mau mati,
Satu-satunya orang yang punya air di dunia ini saya. Dan cuma punya setengah gelas. Kira-kira kau mau beli air saya yang setengah gelas ini dengan harga berapa? Kata Harun Ar-Rasyid, kalau air sudah habis, gak ada sama sekali, cuma milikmu, setengah gelas itu saya bayar dengan setengah kerajaan saya. Setengah kekayaan saya ambil semua buat dirimu, asalkan air itu buat saya. Kata orang soleh tadi, kalau saya kasihkan air tadi dengan setengah harga kerajaan, terus kau minum. Ketika kau minum air yang setengah gelas tadi, karena minumnya kecepatan, karena haus, minumnya cepet-cepet, dia tersedak. Tahu tersedak? Minum terus tersedak. Kalau orang Jawa bilang cegukan. Cegukan tidak bisa berhenti sampai mau mati. Kira-kira kalau terus kau cegukan sampai mau mati, kau tidak bisa nafas, cegukan. Ada yang bisa ngobatin. Kira-kira yang kau bayar dengan harga berapa? Lah kalau saya cegukan sampai mau mati, buat apa saya punya kekayaan? Nggak ada nikmat-nikmatnya. Tidur nggak bisa, duduk nggak bisa, makan nggak bisa. Ya saya kasih setengah sisa harta saya itu buat orang yang bisa mengobatin cegukan saya. Di sini kita bisa sadari ternyata harganya dunia itu nggak lebih mahal daripada setengah gelas. Kata orang soleh tadi, wahai Harun, yang memberimu air sampai hari ini masih beri air, nggak memusnahkan air dari muka bumi ini. Dan yang memberikanmu kesehatan sampai hari ini nggak bikin kau tersedak, nggak bikin kau cegukan, kau masih sehat. Air dikasih, kau tidak tersedak. Lantas mengapa kau menunda panggilannya? Ini nasihat buat kita. Perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi dapat amanah besar apa? Sholat. Maka jangan sampai kita menyelewengkan apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jadikan bulan Isra Mi'raj ini menjadikan kita lebih kuat untuk meneladani Nabi dan lebih semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Setiap kali mau sholat kalau ada yang ganggu, ada pelanggan datang ke toko, ini ada ini. Setiap kali mau sholat kalau sampai ada yang ganggu, maka bicara kepada diri kita sendiri. Hei, sebut nama kita sendiri, ya Ahmad, yang memberikan engkau rezeki dan sesuatu yang kau harapkan, yang kau inginkan, yang kau cita-citakan saat ini berada di dalam genggaman Allah. Berada di dalam genggaman zat yang saat itu memanggil kau untuk menghadapnya. Maka jangan sampai yang kau inginkan itu semakin jauh karena kau apa? Menjauh dan menunda panggilannya. Kerjakan perintahnya, maka apapun yang kau minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai bulan Rajab ini ninggalkan kita nggak ngambil apa-apa. Ambil ibrah, ambil pelajaran daripada bulan Rajab ini. Apa yang kita bisa ambil tadi poin-poin dari perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad, kita terapkan di dalam rumah tangga kita dan keseharian kita. Ajak anak-anak kita, istri-istri kita ke majelis-majelis seperti ini biar semakin cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjuangkan, jadikan anak-anak kita mengidolakan Nabi, tidak mengidolakan yang lain. Mengidolakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan istri-istri kita, PR ini buat kita. PR kita apa? Pulang dari majelis ini, PR saya ngajak istri untuk mengidolakan Nabi. Ngajak istri untuk mengidolakan Nabi. Saya nggak mau bicara politik, tapi yang duduk di sini waktu pilpres kemarin ngajak-ngajak untuk nyoblos fulan enggak? Ada kan yang ngajak-ngajak? Buktinya Anda bisa ngajak orang lain untuk milih pilihan Anda. Maka detik ini ajak keluarga Anda untuk mengidolakan Nabi Muhammad SAW. PR bagi yang hadir pulang dari majelis ini, siapapun yang kita cintai, ajak untuk mengidolakan Nabi Muhammad SAW supaya yang ada di dalam hati kita junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga majelis yang kita hadiri pada malam hari ini dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang keluar dari majelis ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah. Bagi panitia yang membantu terselenggaranya acara ini, semoga diberikan berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala.
siapapun yang berkhidmah di majelis ini dipanjangkan usianya oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajatnya. Yang hadir di sini semua insyaallah juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di tahun-tahun yang akan datang majelis ini semakin berkah, semakin besar dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, para guru-guru kita ini semoga dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus menjadi nahkoda yang membimbing kita menuju kepada cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi jam'ina hada jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ja'alna mimman shama imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal 'itq minan niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.